Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 28. Panasnya hari kiamat. Di dalam hadits diceritakan, ketika terjadi kiamat maka Allah Ta'ala mengumpulkan makhluk yang pertama dan terakhir di dalam satu padang yang luas, dan matahari didekatkan di kepala para makhluk. Panas matahari itu tambah dikuatkan pada hari kiamat kepada para makhluk, maka keluarlah binatang dari api seperti naungan, bayang-bayang. Kemudian ada pemanggil, "Hai golongan para makhluk, berangkatlah ke bayang-bayang, naungan itu." Maka mereka semua berangkat, mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang mukmin, kelompok kedua adalah orang-orang yang munafik, dan kelompok ketiga adalah orang-orang kafir. Ketika para makhluk itu telah sampai pada bayang-bayang, naungan, maka menjadilah naungan itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk panas, bagian kedua untuk asap, dan bagian ketiga untuk nur. Maka oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Pergilah kamu pada naungan yang mempunyai 3 cabang." Al-Quran Al-Mursalat 30. Dan naungan yang panas itu berada di atas kepala orang munafik, karena sesungguhnya mereka itu sama memelihara panasnya di dalam dunia. Sebagaimana yang dikatakan kepada mereka, munafik, orang-orang yang ditinggalkan, tidak ikut perang, itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat, pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Al-Quran At-Taubah 81. Dan asap itu berada di atas kepalanya orang kafir, karena sesungguhnya sewaktu di dunia berada di tempat cahaya dan di akhirat dalam kegelapan. Maka demikianlah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Al-Baqarah 257. Sedangkan cahaya itu berada di atas kepalanya orang-orang mukmin, karena sesungguhnya mereka berada di dunia dalam kegelapan, dan di akhirat berada di atas cahaya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya, iman. Al-Quran Al-Baqarah 257. Dan firman Allah Ta'ala dalam mensifati orang mukmin di hari kiamat, yaitu, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar." Al-Quran Al-Hadid 12. Orang-orang yang bakal mendapat naungan secara khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala di bawah naungan Arasy, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ketiga, 2 orang yang bersahabat, saling mengasihi karena Allah Ta'ala. Keempat, seseorang yang diajak berbuat zina oleh perempuan cantik, seraya berkata, "Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Kelima, seseorang yang selalu ingat kepada Allah di waktu sunyi, serta air matanya mengalir karena dari rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, serta menyamarkan sedekah itu dari tangan kirinya. Ketujuh, seseorang yang menggantungkan hatinya ke masjid. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketika Allah Ta'ala mengumpulkan para makhluk, maka ada pemanggil. Di manakah orang yang ahli utama? Lalu berdirilah manusia dan mereka berjalan dengan cepat ke surga. Maka para malaikat menyambut mereka seraya berkata, "Aku melihat kamu berjalan cepat ke surga, lalu siapa kamu itu?" Mereka menjawab, "Kami adalah ahli utama." Malaikat bertanya, "Apa keutamaanmu?" Mereka menjawab, "Ketika kami dianiaya, kami bersabar, dan ketika kami disakiti, kami memaafkannya." Maka malaikat itu berkata, "Masuklah ke surga, maka sebaik-baik pahala adalah yang mengerjakan." Kemudian ada pemanggil, "Di manakah orang yang ahli sabar?" Lalu berdirilah manusia berjalan dengan cepat ke surga. Maka para malaikat menyambut mereka seraya berkata, "Sesungguhnya kami melihat kamu berjalan cepat ke surga, lalu siapa kamu?" Mereka menjawab, "Kami bersabar dalam taat kepada Allah Ta'ala. Kami bersabar menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala." Maka para malaikat itu berkata, "Masuklah kalian ke surga." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Neraca itu diletakkan menurut hitungan mereka yang masuk surga. Adapun bendera Ahmad itu berada di atas langit." Rasulullah SAW ditanya sahabat tentang bendera Ahmad, tentang lebar dan panjangnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Panjangnya bendera kira-kira perjalanan 1000 tahun, dan di bendera itu terdapat tulisan. Sedangkan lebarnya bendera itu kira-kira jarak antara langit dan bumi, jarumnya itu dari yakut merah, dan pegangannya dari perak putih dan zamrud hijau. Bendera itu memiliki 3 ikatan bergaris dari nur. 1 ikatan bergaris berada di timur, yang lain berada di tengah-tengah dunia, dan yang lain lagi berada di barat. Dan dalam bendera itu terdapat tulisan 3 baris. Pertama tulisan, kedua tulisan, dan ketiga tulisan. Panjangnya setiap baris itu kira-kira perjalanan 1000 tahun, dan di dekat bendera itu terdapat bendera lagi sebanyak 70.000 bendera. Di bawah setiap bendera terdapat 70.000 baris yang terdiri dari malaikat, dan setiap baris itu terdapat 500.000 malaikat yang sama membaca tasbih kepada Allah Ta'ala dan mensucikan kepada Allah Ta'ala. Al-Jurjani berkata, maknanya sabda Nabi Muhammad SAW bahwa bendera Ahmad itu berada di tanganku. Sesungguhnya ketika terjadi kiamat, maka bendera itu ditancapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang mukmin itu berada di sekitar bendera, mulai dari Nabi Adam sampai umat yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat. Adapun orang-orang kafir berada dalam kesenangan dari neraka selama bendera itu masih ditancapkan. Ketika bendera itu dipindahkan, maka saat itulah orang-orang kafir digiring ke neraka. Di dalam hadits diceritakan, ketika terjadi kiamat, maka bendera kebenaran dipasang dan diserahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang benar berada di bawah bendera itu. Bendera fuqaha dipasang dan diserahkan kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dan setiap ahli fiqh berada di bawah bendera itu. Bendera suhud dipasang dan diserahkan kepada Abi Darrin radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang zuhud berada di bawah bendera itu. Bendera fakir dipasang dan diserahkan kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, dan setiap orang fakir berada di bawah bendera itu. Bendera dermawan dipasang dan diserahkan kepada Utsman radhiyallahu anhu, dan setiap dermawan berada di bawah bendera itu. Bendera syuhada dipasang dan diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang mati syahid berada di bawah bendera itu. Bendera qurra, ahli baca Al-Quran, dipasang dan diserahkan kepada Ubay bin Ka'ab, dan setiap qari berada di bawah bendera itu. Bendera mu'adzin dipasang dan diserahkan kepada Bilal radhiyallahu anhu,
dan setiap mu'azzizin berada di bawah bendera itu. Bendera orang yang dibunuh dengan aniaya dipasang dan diserahkan kepada Husain radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang dibunuh dengan aniaya berada di bawah bendera itu. Maka oleh karena itu, firman Allah Ta'ala, ingatlah, suatu hari yang di hari itu, kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Al-Quran Al-Isra 71. Di dalam hadits diceritakan, ketika terjadi hari kiamat, maka bangkitlah para makhluk itu dalam keadaan sangat kehausan, mereka dikendalikan oleh keringat. Lalu Allah Ta'ala mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, katakan kepada umatmu agar berdoa kepadaku dengan menyebut asma, nama, sebagaimana kamu berdoa kepadaku sewaktu di dunia ketika dalam keadaan sedih." Maka Nabi Muhammad menyeru kepada umatnya untuk berdoa sebagaimana yang dianjurkan oleh Jibril. Lalu mereka sama mengucapkan. Ketika itulah Allah memutuskan hukum di antara para makhluk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada umat-umat yang lain, "Kalau kalian tidak menyebut kepadaku dengan asma, nama ini, maka pasti aku akan melamakan kepada kamu memutuskan hukum sehingga sampai 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memutuskan hukum di antara binatang liar dengan beberapa binatang yang lain, sampai Allah Ta'ala memutuskan hukum kepada binatang brujul, binatang yang tak punya tanduk, dengan binatang yang memiliki tanduk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada binatang liar dan binatang-binatang yang lain, "Jadilah kalian semua menjadi debu." Ketika terjadi kejadian itu, orang-orang kafir berkata, "Semoga diriku itu menjadi debu." Binatang yang masuk surga, berkatalah Muqatil, ada 10 binatang yang masuk surga. 1. Untanya Nabi Syaleh. 2. Anak sapinya Nabi Ibrahim. 3. Kambing gibasnya Nabi Ismail. 4. Sapinya Nabi Musa. 5. Ikannya Nabi Yunus. 6. Himarnya Nabi Yunus. 7. Semutnya Nabi Sulaiman. 8. Burung hudhudnya Ratu Bilqis alaihi wasallam. 9. Untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Anjingnya Ashabul Kahfi. Lalu Allah menjadikan anjing itu menjadi bentuk kambing gibas, kemudian memasukkannya ke surga. Apakah kamu mengetahui, sesungguhnya anjing itu biar masuk surga di tengah-tengah kecintaan Allah, dan orang yang maksiat tidak ditolak di dalam membawa tauhid selama 50 tahun, atau ditolak dari rahmatnya Allah. Anjing itu namanya Zail, penduduk surga menamakannya dengan tawarum. Ada juga yang mengatakan anjing itu bernama Kithmir, dan ada yang mengatakan anjing itu namanya Huban dan warnanya kuning. Dikatakan, pada hari kiamat didatangkan seorang yang alim dari ulamanya umat Muhammad, lalu orang alim ini dihaturkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya Jibril, ambillah dengan tangannya dan bawalah ia pergi ke nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu datanglah Jibril dengan membawa orang alim ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tepi telaga Kautsar sedang memberi minum manusia dengan bejana. Pada giliran ulama, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk memberi minum para ulama dengan telapak tangannya. Lalu orang-orang sama bertanya, "Ya Rasulullah, engkau memberi minum para ulama dengan telapakmu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena sesungguhnya manusia itu sama sibuk waktu di dunia dengan dagangannya masing-masing, sedangkan para ulama ini sibuk dengan ilmunya." Al-Faqih berkata, lebih utama-utamanya amal adalah mengasihi para walinya Allah Ta'ala, serta memusuhi kepada seterunya Allah Ta'ala. Dan atas pendapat ini telah datang sebuah hadits. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi wasallam, tatkala bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Apakah engkau telah melakukan untukku suatu amal perbuatan?" Nabi Musa menjawab,
"Ya Tuhanku, kami melakukan salat untukmu. Kami melakukan puasa untukmu. Kami melakukan sedekah ditujukan kepadamu. Kami membaca kitabmu dan kami berzikir kepadamu." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Hai Musa, adapun salat bagimu merupakan suatu tanda, adapun puasa bagimu merupakan tameng, menjadi benteng, dan sedekah bagimu itu menjadi naungan, dan tasbih bagimu itu menjadi pepohonan di dalam surga. Adapun bacaan pada kitabku itu bagimu akan menjadi istana dan bidadari. Adapun zikirmu kepadaku akan menjadi nur, cahaya. Maka ini semua adalah amalan untukmu, ya Musa. Mana amalan yang kamu lakukan untukku?" Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku amal itu untuk engkau." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Ya Musa, apakah engkau mengasihi seorang wali karena aku saja? Apakah engkau memusuhi seteruku karena aku saja?" Akhirnya Nabi Musa alaihi wasallam menjadi mengerti bahwa lebih utama-utamanya amal perbuatan adalah mencintai yang disenangi Allah dan membenci yang dimusuhi oleh Allah. Pembalasan dosa terhadap sesama makhluk. Kemudian Allah Ta'ala memutuskan hukum di antara para makhluk, ketika para makhluk itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Maka dikatakan pada mereka, "Di manakah orang yang mempunyai penganiayaan?" Kemudian ada 2 orang maju ke depan. Selanjutnya, diambillah kebaikan dari orang yang menganiaya untuk diberikan kepada orang yang dianiaya. Pada hari ini, tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Maka, terus-menerus dibayarkan kebaikan orang yang menganiaya untuk diberikan kepada orang yang dianiaya, sehingga tak tersisa sedikit pun suatu kebaikan bagi yang menganiaya. Lalu diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiaya, untuk diberikan kepada orang yang menganiaya. Ketika telah habis kebaikannya, orang yang menganiaya, lalu dikatakan, "Kembalilah kepada ibumu, yaitu neraka Hawiyah." Maka pada hari ini tidak ada penganiayaan. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mempercepat hisab. Dan atas pendapat ini, telah datang suatu hadits. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi wasallam, agar engkau mengatakan kepada kaummu, jika mereka melakukan suatu perkara, maka akan memasukkan mereka ke surga. Nabi Musa alaihi wasallam bertanya, "Apakah perkara itu?" Lalu Allah Ta'ala menjawab, yaitu agar mereka meminta kerelaan kepada lawannya berbantahan. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, jikalau mereka itu sudah mati." Maka Allah Ta'ala menjawab, "Ya Musa, maka sesungguhnya aku adalah zat yang hidup. Aku tidak akan mati selamanya. Katakan kepada mereka, agar mereka meminta kerelaan kepadaku." Nabi Musa bertanya, "Bagaimana caranya mereka meminta kerelaan kepadamu?" Allah menjawab, "Dengan 4 perkara. 1. Adanya penyesalan di dalam hati. 2. Memohon ampunan dengan lisan. 3. Mengalirkan air mata, menangisi karena berbuat dosa. 4. Gerakannya anggota dalam menjalankan perintahnya. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.